Si dosen dan ahli yang mandiri, tingkatkan tridharma perguruan tinggi untuk membangun bangsa dan negara agar jaya di buana raya. Arti adalah perjuangan, arti adalah jiwa kita, arti hebat adalah nafas kita. Peta Jalan Pendidikan 2025-2045 menuju Indonesia Emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, para pimpinan dan anggota Dewan Pengurus Daerah, Asosiasi Dosen Republik Indonesia, para akademisi, praktisi pendidikan, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita dipertemukan untuk membahas peran strategis DPD ADRI dalam mewujudkan transformasi pendidikan tinggi yang adaptif, progresif, dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045. Hadirin yang saya hormati, dalam era revolusi industri 4.0 dan menuju transisi 5.0, dunia pendidikan menghadapi tantangan kompleks sekaligus peluang besar. Perubahan teknologi, terutama hadirnya kecerdasan buatan, AI, telah membuka cakrawala baru dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Namun, transformasi pendidikan tinggi tidak hanya tentang adopsi teknologi, melainkan juga penguatan nilai-nilai orisinal yang menjadi ciri khas manusia, kreativitas, inovasi, etika, dan empati. DPD ADRI, sebagai garda depan pengembangan dosen Indonesia, memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin inisiasi, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan tinggi transformatif dengan 3 fokus utama. 1. Inisiasi kebijakan pendidikan tinggi transformatif. Kebijakan yang dirancang harus berpijak pada metode pedagogi modern untuk mahasiswa dan andragogi untuk dosen, guna memastikan keberlanjutan peningkatan kompetensi. Hal ini termasuk mengintegrasikan AI dalam pembelajaran, seperti analisis learning patterns untuk personalisasi proses belajar, mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri dan masyarakat. 2. Pelaksanaan kebijakan berbasis kolaborasi. Transformasi pendidikan hanya bisa terwujud melalui sinergi antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk memadukan kecerdasan orisinal dengan kecerdasan buatan untuk inovasi pendidikan, mendorong program link and match antara lulusan perguruan tinggi dan dunia kerja. 3. Evaluasi kebijakan berbasis data dan teknologi. Evaluasi adalah langkah krusial untuk memastikan efektivitas kebijakan. Teknologi big data dan AI dapat digunakan untuk memantau hasil kebijakan secara real-time, mengidentifikasi kebutuhan perbaikan berbasis evidence-based practice. Hadirin yang saya banggakan, sebagai bagian dari Peta Jalan Pendidikan 2025-2045, kita dituntut untuk melahirkan generasi unggul yang siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Pendidikan tinggi harus menjadi ruang yang mengedepankan kolaborasi global, inovasi berkelanjutan, dan karakter kebangsaan. ADRI berperan sebagai 1. Fasilitator pengembangan kompetensi dosen. Melalui pelatihan, seminar, dan pendampingan, ADRI memastikan dosen mampu menguasai teknologi terkini tanpa kehilangan esensi humanisme. 2. Mediator kebijakan dan implementasi. Menghubungkan kebijakan pendidikan tinggi dengan kebutuhan lapangan, memastikan transformasi berjalan optimal. 3. Katalisator riset dan inovasi. Mendorong riset strategis yang berbasis solusi bagi tantangan nasional, serta memanfaatkan AI untuk efisiensi proses riset. Dalam semangat kebersamaan, mari kita jadikan momen ini sebagai tonggak perubahan pendidikan tinggi Indonesia. Dengan kerja keras, inovasi, dan penguatan karakter, saya yakin DPD ADRI dapat memimpin langkah menuju terciptanya ekosistem pendidikan tinggi yang unggul, inklusif, dan adaptif demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Berikut adalah penjelasan masing-masing subtema dari sambutan tersebut. 1. Inisiasi kebijakan pendidikan tinggi transformatif. Inisiasi kebijakan pendidikan tinggi transformatif berarti merancang kebijakan yang mampu membawa perubahan mendasar dalam sistem pendidikan tinggi. Kebijakan ini tidak hanya menjawab kebutuhan masa kini, tetapi juga mempersiapkan ekosistem pendidikan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Fokus utama, mengintegrasikan teknologi digital dan kecerdasan buatan ke dalam proses pendidikan.
mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, outcome-based education, mendorong riset dan inovasi untuk menciptakan solusi konkret terhadap permasalahan masyarakat, menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan kolaborasi. Contoh implementasi: membentuk kebijakan yang mendukung program pembelajaran daring yang interaktif, penyediaan platform kecerdasan buatan untuk personalisasi pembelajaran, dan penciptaan mekanisme akselerasi bagi mahasiswa berprestasi. Pelaksanaan kebijakan secara kolaboratif. Makna: pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan pendekatan kolaborasi lintas sektor, antara kampus, pemerintah, industri, dan komunitas. Kolaborasi ini memastikan kebijakan tidak hanya relevan, tetap juga bisa diterapkan secara efektif. Fokus utama, meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai pusat inovasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri. Memadukan pedagogi modern untuk pembelajaran mahasiswa dan andragogi modern untuk pelatihan dosen. Mendorong pendekatan multidisipliner dalam pembelajaran dan penelitian. Contoh implementasi: melaksanakan program link and match antara pendidikan tinggi dan industri, seperti magang bersertifikat, program upskilling dosen dengan teknologi terkini, dan penelitian kolaboratif antara universitas dan lembaga riset. 3. Evaluasi kebijakan berbasis data dan teknologi. Makna: evaluasi kebijakan pendidikan tinggi harus dilakukan secara sistematis dan berbasis data untuk memastikan efektivitas dan dampaknya. Teknologi, terutama kecerdasan buatan, dapat digunakan untuk menganalisis data besar yang dihasilkan dari proses pendidikan. Fokus utama, menyediakan indikator kinerja utama, indicators, untuk mengukur keberhasilan kebijakan. Memanfaatkan learning analytics untuk memahami pola pembelajaran mahasiswa. Menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi kelemahan kebijakan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Contoh implementasi: penerapan dashboard digital untuk memantau performa perguruan tinggi secara real-time menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk mengevaluasi relevansi kurikulum, dan mempublikasikan hasil evaluasi secara transparan untuk perbaikan berkelanjutan. 4. Penguatan kecerdasan orisinal dan bantuan kecerdasan buatan. Makna: kecerdasan orisinal adalah kemampuan unik manusia yang mencakup kreativitas, intuisi, dan empati. Sementara itu, kecerdasan buatan adalah alat yang memperkuat kecerdasan orisinal dengan memberikan efisiensi, kecepatan, dan kemampuan analisis data besar. Penguatan keduanya perlu dilakukan secara sinergis. Fokus utama, mendorong mahasiswa dan dosen untuk terus mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Menggunakan kecerdasan buatan sebagai alat bantu, bukan pengganti, dalam proses pembelajaran dan penelitian. Membekali mahasiswa dengan literasi teknologi dan etika dalam penggunaan kecerdasan buatan. Contoh implementasi: mengintegrasikan modul pembelajaran berbasis design thinking dan critical thinking, menyediakan akses ke alat kecerdasan buatan untuk penelitian, serta mengembangkan kode etik penggunaan AI di lingkungan pendidikan. 5. Berdasarkan peta jalan pendidikan 2025-2025 menuju Indonesia Emas, Peta Jalan Pendidikan Nasional 2025-2045 adalah panduan strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Peta ini mencakup arah kebijakan untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang berdaya saing global dan berakar pada nilai-nilai keindonesiaan. Fokus utama, menyiapkan generasi muda yang memiliki keterampilan abad ke-21, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemikiran kritis. Mengintegrasikan nilai kebangsaan dan budaya lokal dalam proses pendidikan. Meningkatkan daya saing internasional perguruan tinggi Indonesia. Contoh implementasi: melaksanakan program internasionalisasi pendidikan tinggi, seperti pertukaran pelajar dan dosen, mengadopsi standar global dalam akreditasi perguruan tinggi, dan memprioritaskan bidang riset strategis yang mendukung pembangunan nasional. Keseluruhan subtema ini saling melengkapi untuk menciptakan pendidikan tinggi yang transformasional dan siap menghadapi dinamika global menuju Indonesia Emas. Berikut adalah rancangan rencana strategis Renstra dan program menuju Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada pembangunan pendidikan tinggi yang transformatif. E-Visi:
mewujudkan pendidikan tinggi unggul, berdaya saing global, berbasis inovasi, teknologi, dan nilai kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. Nomisi 1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi yang inklusif dan berbasis kompetensi. 2. Mengintegrasikan teknologi dan kecerdasan buatan ke dalam ekosistem pendidikan tinggi. Diki mengembangkan kemampuan berpikir kritis, inovasi, dan kreativitas berbasis nilai-nilai luhur Pancasila. 4. Mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 5. Memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel dan berorientasi pada mutu. Sasaran strategis 2025-2045. 1. Peningkatan kualitas SDM pendidikan tinggi. Menghasilkan lulusan dengan kompetensi abad ke-21. Critical thinking, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Meningkatkan kualitas dosen melalui sertifikasi internasional dan pelatihan berbasis teknologi. 2. Digitalisasi dan transformasi teknologi pendidikan. Semua perguruan tinggi terintegrasi dalam platform digital berbasis AI. Pemanfaatan teknologi big data untuk pengambilan keputusan akademik dan non-akademik. 3. Kolaborasi nasional dan internasional. Penguatan kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri. Program internasionalisasi, pertukaran pelajar, riset kolaboratif, dan pengakuan kurikulum di tingkat global. 4. Penguatan pendidikan karakter dan kebangsaan. Meningkatkan integrasi nilai-nilai Pancasila, budaya lokal, dan etika digital ke dalam kurikulum. Pengembangan ekosistem kampus yang inklusif dan berwawasan kebangsaan. 5. Pengembangan inovasi dan riset strategis. Fokus pada riset yang mendukung keberlanjutan dan pembangunan nasional. Peningkatan jumlah publikasi dan paten internasional. Program strategis menuju Indonesia Emas. 1. Transformasi SDM pendidikan tinggi. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, memperluas kesempatan mahasiswa belajar lintas sektor. Program upskilling dan reskilling dosen. Pelatihan dalam teknologi digital, kecerdasan buatan, dan metode pembelajaran modern. Beasiswa global untuk tenaga pendidik dan mahasiswa, mendorong pertukaran dosen dan mahasiswa di tingkat internasional. 2. Digitalisasi pendidikan tinggi, pengembangan Learning Management System, LMS nasional, sistem pembelajaran daring yang terintegrasi, penerapan Artificial Intelligence dalam pendidikan, untuk personalisasi pembelajaran dan analisis evaluasi. Kampus virtual menghadirkan kampus tanpa batas berbasis teknologi metaverse. 3. Penguatan riset, program riset unggulan nasional, mendukung penelitian di bidang energi terbarukan, kesehatan, teknologi pangan, dan kecerdasan buatan. Inkubator bisnis dan teknologi kampus, menghubungkan inovasi kampus dengan dunia usaha. Penguatan dana riset, alokasi dana riset dari pemerintah dan sektor swasta. Kolaborasi dan internasionalisasi pendidikan tinggi, program Link and Match dengan industri, meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Pertukaran akademik internasional untuk meningkatkan kompetensi global mahasiswa dan dosen. Dual degree dan akreditasi internasional, memperluas pengakuan global terhadap perguruan tinggi di Indonesia. 5. Penguatan pendidikan karakter dan nilai kebangsaan. Kurikulum berbasis Pancasila dan kewarganegaraan untuk menanamkan cinta tanah air dan etika global. Program kampus inklusif dan ramah sosial, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif untuk semua. Gerakan Nasional Literasi Digital dan Etika AI untuk mengedukasi mahasiswa tanpa penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. V. Indikator keberhasilan. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia IPM. Pendidikan tinggi memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan IPM nasional. Relevansi lulusan, 60% lulusan perguruan tinggi terserap di dunia kerja dalam waktu 6 bulan setelah kelulusan. Perguruan tinggi bereputasi global, minimal 10 perguruan tinggi Indonesia masuk dalam status besar dunia. Peningkatan riset dan inovasi, jumlah publikasi internasional meningkat 3 kali lipat pada 2045. 5. Tata kelola yang unggul. 90% perguruan tinggi terakreditasi E atau setara di tingkat internasional. Penutup. Renstra dan program ini dirancang untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi berperan sebagai penggerak utama. Berikut adalah rencana strategis percepatan mutu perguruan tinggi swasta dan guru besar. Visi.
meningkatkan mutu perguruan tinggi swasta, dan percepatan lahirnya guru besar unggul untuk menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang berdaya saing global dan mendukung pembangunan nasional. Termisi 1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal pada PTS. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan karir dosen menuju jenjang guru besar. 3. Memperkuat kapasitas riset, publikasi, dan inovasi pada PTS. 4. Meningkatkan kerjasama PTS dengan berbagai pemangku kepentingan nasional di tingkat nasional dan internasional. Mengkaji dan transparansi tata kelola PTS berbasis teknologi digital. Sasaran strategis 2025-2030. 1. Peningkatan akreditasi PTS. Minimal 20% PTS terakreditasi A atau baik sekali. Percepatan guru besar. Setiap PTS memiliki minimal 10% dosen bergelar guru besar. 3. Peningkatan kapasitas riset dan publikasi. Target 3 publikasi internasional bereputasi per dosen per tahun. 4. Peningkatan kompetensi dosen. Semua dosen PTS memiliki sertifikasi pendidik dan 50% berpendidikan S3. 5. Efisiensi tata kelola. 80% PTS menerapkan sistem tata kelola berbasis teknologi. EV. Strategi percepatan mutu PTS dan penguatan tata kelola PTS. Implementasi sistem penjaminan mutu internal, membantu PTS membangun sistem evaluasi mutu berbasis akreditasi nasional dan internasional. Digitalisasi tata kelola PTS, mengintegrasikan sistem akademik, keuangan, dan administrasi dengan teknologi berbasis cloud. Peningkatan kapasitas manajemen PTS, pelatihan bagi pimpinan PTS untuk memperkuat kepemimpinan strategis dan inovatif. Percepatan karir akademik dosen menuju guru besar. Penyederhanaan proses pengusulan guru besar, mengurangi hambatan administratif dalam proses pengajuan guru besar. Program pendampingan guru besar. Setiap PTS wajib memiliki tim pendampingan untuk dosen yang sedang memproses kenaikan pangkat, inkubator, publikasi dan riset, fasilitas untuk mempercepat dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah dan paten yang berkualitas, beasiswa S3 dan postdoc, memfasilitasi dosen yang belum bergelar doktor untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3, baik dalam maupun luar negeri. Peningkatan kualitas dan kuantitas riset, dana kompetitif riset PTS, alokasi dana khusus untuk mendukung riset dosen PTS, termasuk penelitian terapan yang mendukung kebutuhan masyarakat. Pusat riset dan inovasi, membentuk pusat riset kolaboratif antar PTS yang fokus pada isu strategis nasional dan global. Kemitraan dengan industri, mendorong penelitian kolaboratif antara PTS dan sektor industri untuk menghasilkan inovasi yang aplikatif. Internasionalisasi PTS, dual degree dan pertukaran akademik, mengembangkan program kolaborasi dengan universitas luar negeri. Akreditasi internet terkemuka untuk memperoleh akreditasi dari badan internasional seperti ONQA, ABET, atau OCSB. Dosen dan berbasis global, mendukung pengiriman dosen dan mahasiswa PTS ke luar negeri untuk pelatihan dan pertukaran akademik. 5. Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Pelatihan metode pembelajaran modern, workshop untuk dosen dalam penggunaan teknologi digital dan metodologi pembelajaran inovatif. Sertifikasi kompetensi profesional, mendorong dosen PTS untuk memperoleh sertifikasi profesi yang relevan dengan bidang keilmuan. Program pemanfaatan AI dalam pembelajaran, pelatihan bagi dosen untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam proses pengajaran dan evaluasi. Program strategis percepatan mutu PTS dan guru besar. Program peningkatan kapasitas dosen PTS, beasiswa S3 bagi dosen PTS. Workshop publikasi internasional dan paten. Program pendampingan untuk percepatan kenaikan jabatan akademik. 2. Program penguatan tata kelola dan akreditasi PTS. Penyediaan sistem manajemen berbasis teknologi untuk semua PTS, pendampingan PTS dalam meraih akreditasi unggul, digitalisasi layanan akademik dan administratif di PTS, program hibah riset dan publikasi PTS, hibah penelitian kolaboratif antar PTS dan dengan universitas negeri, insentif untuk publikasi di jurnal bereputasi internasional, fasilitasi penelitian terapan berbasis kebutuhan lokal. 4. Program internasionalisasi PTS, kerjasama dengan universitas asing untuk program dual degree dan sertifikasi internasional, peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen dan mahasiswa, dukungan pengiriman delegasi PTS ke konferensi internasional. Fee,
Indikator keberhasilan. Sepeningkatan jumlah guru besar di PTS sebanyak 20% dalam 5 tahun. 2. Akreditasi. 70% mencapai akreditasi E atau unggul pada 2030. 3. Publikasi. Setiap dosen menghasilkan minimal 2 publikasi internasional per tahun. Kerjasama internasional. Peningkatan jumlah program kolaborasi lintas negara. Tata kelola. 90% PTS memiliki tata kelola berbasis teknologi. Renstra ini menempatkan PTS sebagai ujung tombak dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Percepatan karir dosen menuju guru besar menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi Indonesia siap bersaing di tingkat global, mendukung visi Indonesia Emas 2045. Agar jaya di buana raya. Arti adalah perjuangan.